Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Nana Kartini, di sini sebagai MC dari kegiatan Pemikat 2020, latihan editing video menggunakan Adobe Premiere. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih kepada Akang dan Teteh yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk hari ini, untuk hari esok, dan untuk masa depan. Sebelum melaksanakan kegiatan, ada sambutan nih dari Ketua Pelaksana Pemikat 2020. Kepada Teh Ananda Prasetyani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmatnya tersebut, kita dapat hadir di acara pelatihan minat dan bakat pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sebelumnya, saya sebagai Ketua Pelaksana ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada acara pelatihan hari ini. Pelatihan minat dan bakat pada hari ini adalah pelatihan yang kedua yang diadakan oleh Departemen Minat dan Bakat. Sebelumnya kita sudah mengadakan pelatihan desain, dan yang kedua yaitu pelatihan editing video pada hari ini. Pelatihan editing video ini kita akan mempelajari tools-tools dari Adobe Premiere, dan juga kita akan sedikit mempelajari tentang green screen. Dan diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk mengikuti pelatihan ini dari awal hingga akhir, karena insya Allah kita dari panitia akan memberikan apresiasi kepada salah satu yang terbaik dari yang terbaik. Di akhir video nanti, teman-teman sekalian akan diarahkan untuk pindah ke Google Meet, karena kita akan melakukan sesi tanya jawab di Google Meet. Dan jika teman-teman kesulitan atau kebingungan dalam menggunakan Adobe Premiere, bisa ditanyakan kepada teman-teman pemateri. Semoga dengan adanya acara pada hari ini, kita semua akan mendapatkan ilmu dan bisa memanfaatkannya kepada teman-teman yang belum bisa hadir pada acara hari ini. Dan juga teman-teman semua bisa memanfaatkan waktunya kepada kegiatan yang lebih bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Ananda Prasetyani. Nah, jangan lupa juga nih Akang Teteh, nanti bakal ada pengisian absensi dengan cara mengirimkan hasil bukti screenshot editing video. Dan untuk video yang telah jadi akan dikirimkan ke Google Drive, dan untuk hasil pemenangnya akan kami umumkan di Instagram Himapedia. Nah, jadi kepada Akang dan Teteh dimohon untuk mengikuti acara ini dengan fokus dan penuh semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Vicky Ahmad Kautsar Azaki dari Pendidikan Multimedia Angkatan 2019. Dan selamat datang di pelatihan minat bakat yang kedua. Nah, teman-teman semua, di pelatihan minat bakat yang kedua ini kita bakalan berbagi, sharing, atau mungkin ada yang bakal menyebutnya mengajarkan bagaimana caranya editing yang simple, yang basic di Adobe Premiere Pro yang udah kita bagiin baik itu softwarenya dan cara installnya 3 hari sebelum pelatihan ini dimulai. Jadi saya harap saat pelatihan ini dimulai nggak ada teman-teman yang baru install atau bahkan baru download, atau lebih parahnya lagi baru buka linknya. Please jangan ya, karena itu akan menghambat waktu kalian juga. Meskipun ini video bisa di rewind sih, karena kan udah di YouTube ya, tampil di YouTube, tapi kan nanti kalian bakal ketinggalan di sesi akhir, yaitu sesi tanya jawab dan sesi live langsung bersama kami para pematerinya. Nah, teman-teman semua, diharapkan semua sudah install Adobe Premiere-nya, dan di sini yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang apa saja tools yang ada di Premiere Pro. Lalu bagaimana cara kalian import video maupun audio ke Premiere Pro-nya gitu. Karena mungkin Premiere Pro ini dari UI-nya, tampilannya itu nggak sesimpel software video editing yang lain gitu. Di sini mungkin kalian akan agak bingung sedikit gitu, tapi jujur aja bahwa Premiere Pro ini itu adalah software yang paling
advance lah gitu, paling bisa diandalkan apalagi untuk editing video maupun editing film gitu. Jadi untuk teman-teman semua harap disimak dengan baik ya. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung ke Adobe Premiere Pro nya. Let's go. Oke teman-teman semua, sekarang kita udah ada di desktop ya. Dan sebelum kita masuk ke Premiere Pro, kalian pastikan di folder drive yang udah kita kirim kemarin itu ada 3 folder di atas ini yang bisa 2 folder yang bisa kalian akses, yaitu Bang Altop dan Bang Furkon. Kalian bisa ambil dari keduanya ya. Ada beberapa scene dan di sini kita nggak ngebatasin kalian mau scene yang mana aja gitu. Jadi ini bebas kalian berkreasi sendiri dengan scene yang udah kita ambil ya. Oh ini ada 3 sama yang ini, yang mid ini. Nah silahkan kalian kreasikan sendiri gitu, yang nanti akan diajarkan dulu oleh Kang Adit. Nah di sini ya kita masuk ke Premiere Pro nya, kalian cari di sini atau kalian udah ada shortcutnya, buka. Yang pertama kalian harus lakukan ketika sudah masuk sini adalah new project. New project kalian namain, dan jangan sekali-kali kalian biarkan nama ini untitled. Kalian harus kasih nama dulu. Oh ya, kalian bisa ganti dulu misalnya di sini ya, folder save-nya. Lalu kalian kasih nama. Misal kita kasih nama Pemikat 2020 ya. Oke, jadi jangan dikasih nama untitled, karena kalau dikasih nama untitled nanti itu dia nggak akan nge-save auto save gitu, dan itu agak cukup bahaya juga sih, apalagi untuk kalau kalian yang sering not responding gitu. Nah ini adalah tampilan utama dari Adobe Premiere Pro. Mungkin bakal banyak yang agak pusing dengan tampilannya di sini, kayak misalnya untuk masukin videonya kemana, ini apa gitu ya. Ada di atas juga assembly, editing, color, effect, audio, graphics, libraries gitu. Nah mungkin kita nggak perlu tahu sih semuanya ini apa aja namanya, tapi akan saya jelasin beberapa aspek yang penting. Oke, yang pertama ini adalah tempat untuk kalian nyimpen media kalian di sini nanti. Di sini ada beberapa media yang kalian bisa langsung cari dari sini ya. Ini kalian ambil dari media-media yang ada di sini, data E gitu. Terus kalian masukin, misalnya salah satunya ini ya, misalnya. Bisa kalian langsung tarik ke sini. Tapi saya nggak suka kayak gitu. Kalau kayak gitu nanti kalian lama nyari di sininya. Lebih baik kalian buka folder kalian sendiri yang tadi udah kalian download. Yang saya ada di sini ya. Pelatihan. Nah ini ya, ada 3 di sini. Kita akan ambil satu-satu dari setiap scene. Oh ini 2 deh, Bang Altop ada 2. Tarik, kalian bisa langsung tarik ke sini ke project yang tadi kalian, project yang udah kalian buat. Di situ nanti kalian tarik. Ini juga ada Bang Furkon, kita tarik juga. Oh Bang Furkon satu aja sih. Nah ini kalau misalnya kalian kelebihan atau kalian nggak mau lihat, kalian bisa di clear atau kalian tekan delete, langsung hilang. Dan kita kasih yang mid, yaitu yang ini aja 1. Oke. Ya, 1, 2, 3 gitu. Udah ada 3 footage di sini. Nah, ini adalah tempat untuk kalian menyimpan footage kalian, baik itu gambar ataupun video atau bahkan musik. Kayak ini foto tadi ya, itu bisa kalian langsung masukin ke sini. Sebelahnya tadi media browser, libraries. Nah, kalau libraries ini itu adalah libraries yang dikasih sama Adobe-nya, dan mungkin kita nggak akan pakai di sini ya. Oke, di sini ada info yang menunjukkan dari sequence yang kalian punya di sini ya. Misalnya ini tuh, ini adalah 1920x1080 resolusinya. Sini ada effect untuk memberikan transisi ataupun juga efek-efek videonya gitu ya, yang nanti akan dijelaskan lagi. Ini ada markers untuk menandai timeline kalian, nanti dijelaskan lagi. Ada history, apa aja yang kalian lakukan tadi. Oke, cuma ada segitu di panel yang ini ya. Kita balik lagi ke sini. Kalau misalnya kalian, aduh nggak kelihatan nih kak ininya, susah. Kalian tinggal klik aja di sini, cari aja project. Oke, kita masuk sini. Nah, di sini kalian bisa langsung tarik ke sini videonya. Nah, kalau misalnya kayak gini, sequence-nya nggak sama, existing aja, nggak apa-apa. Ini berarti sequence kalian yang kalian ambil itu lebih besar, terlalu besar daripada yang
milik kalian sendiri. Misalnya gini ya. Oke. Nah, untuk motongnya teman-teman, di sini itu panel bagian sini itu adalah video, berisikan video yang kalian mau preview. Kita klik 2 kali. Misalnya video ini atau yang ini, yang alt top. Nah, yang alt top di sini adalah previewnya. Preview untuk video yang kita klik. Jadi kalian bisa cut-nya di sini atau nanti langsung di sini. Kalau misalnya di sini, panel yang bagian program ini yang ada bacaan ini adalah yang menampilkan dari timeline yang ada di bawah. Jadi kalau misalnya kalian timelinenya ada di sini, di luar, maka ini akan hitam karena di timelinenya nggak ada apa-apa, teman-teman. Nggak akan ada apa-apa. Tapi di sini tetap ada karena kalian ngeklik 2 kali di panel yang bawah ini. Kalau kalian klik 2 kali di panel yang ini itu, ya kalian bakal keluar di sini, bakal muncul. Atau yang ini kalian klik 2 kali, nah muncul lah panelnya gitu ya. Oke. Lalu di atasnya ada apa nih kak? Ada assembly. Apa bedanya? Sebenarnya assembly itu hanya membedakan panel dan posisi-posisi dari si Adobe-nya ini. Assembly, tapi kalau editing emang enak pakai yang panel bagian editing, template editing ya, biar ada 4 gini, 1 2 3 4. Sini ada color. Nah, ini untuk kalian nanti yang mau belajar color correction untuk memperbaiki warna. Ya, untuk memperbaiki warna di sini ya. Kita misalnya contoh dibuat biru, dibuat oranye, di sini kalian bisa atur-atur warnanya. Di effect, kita tunggu dulu, mungkin akan agak lama sih sedikit setiap kalian merubah template. Nah, ini teman-teman harus diwaspadai itu kalau sampai not responding ya. Jadi tutup. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan yaitu not responding tadi. Jadi kalau kalian ada yang mengalami not responding tadi, not responding seperti tadi, kalian bisa buka ulang aja karena itu nggak apa-apa sih. Cuman yang bahaya itu kalau sampai kalian belum nge-save projectnya yang udah panjang. Tapi kalau kayak tadi baru masukin sedikit gitu nggak apa-apa. Hanya jangan lupa kalian Ctrl S ya, sedikit-sedikit itu tinggal Ctrl S untuk save project atau file, save. Nah, sama kayak nge-save Microsoft Word, PowerPoint. Oke, kita tadi sini masukin aja sini ya. Kita lihat lagi tadi di atas, baru nyampe color kan, color. Kita skip dulu efeknya, takut not responding lagi. Audio. Nah, kalau audio ini itu akan difokuskan untuk mengatur audionya nih teman-teman, untuk left right, si headsetnya, mixer, yang kayak gitu. Cuman kayaknya kalau untuk audio itu di Premiere ini kurang gitu, kurang advance lah gitu untuk di Adobe Premiere ini. Jadi ada software lain kalau untuk belajar audio. Ada graphics, dan ya kalian juga harus hati-hati ketika membuka graphics karena itu untuk nambahin ini teman-teman, lower third gitu ya, yang kayak di berita-berita itu di bawah kayak gitu. Cuman kalau misalnya di Adobe Premiere itu kendalanya kadang kayak gini, tiba-tiba nggak muncul gitu sih. Iya, mohon maaf teman-teman, grafik kayaknya nggak bisa dibuka, tetap libraries. Nah, paling ini ya libraries yang bisa kita buka. Dan ini untuk yang kata kakak tadi, yang untuk ngebuka Adobe Premiere dari Adobe-nya, cloud dari Adobe-nya, tapi sayang karena kita pakai yang crack gitu, jadi kita nggak punya akses buat Adobe Cloud ini. Oke. Paling yang bakal kita pakai nanti itu selama pelatihan itu editingnya ya, di bagian editing ini. Yang akan kita pakai di Effect Control, audio clip mixer, metadata gitu. Nanti kita pakainya di sini. Di sini ada tools buat kalian motong. Contoh ya, kasih contoh sedikit spoiler. Salah ini buat ngepotong kayak gitu-gitu. Ini toolsnya. Tools yang lainnya teks, termasuk teks juga sih di sini ya. Di sini ada untuk menampilkan video kalian. Jadi misalnya kalian ada 2 video di atas, ini kan numpuk ya. Yang atas kalian matiin gitu. Atau yang bawah dimatiin, atas dimatiin masih hitam. Tapi kalau misalnya yang bawah dinyalain, atas dimatiin, nah kayak gitu ya. Ini untuk menampilkannya. Di sini adalah targetingnya. Ini dipakai kalau kalian mau copy paste. Misal ini ya, kalian copy Ctrl C, kalian paste Ctrl V, kalian akan ada di sini di V1 ini. Tapi kalau kalian matiin V1-nya, kalian nyalain V2, ya kalian paste. Nah, itu akan nimpa di video 2-nya, di layer kedua. Tapi yang akan dibaca itu dari layer pertama dulu. Jadi kalau layer pertama, layer kedua aktif, ketika kalian copy paste, tetap yang dibaca itu yang pertama dulu ya. Oke.
Ini untuk nge-mute suara M biar nggak ada suara sama sekali. Atau kalau suara kalian terlalu banyak, misalnya ada 3 gini, yang kalian pakai cuma 1, yang lainnya nggak mau dipakai karena Z solo. Guys, kalem. Hah? Itu kemana? Ya. Nah, itu solo. Tapi amannya sih di mute aja. Kalau emang kita nggak mau pakai. Oke. Untuk tools yang ada di Premiere Pro mungkin cukup segitu dulu aja. Ini paling play ya, next gitu. Nanti juga akan dibahas selanjutnya. Dan untuk bagaimana kita mulai mengedit sedikit demi sedikit si footage yang udah kita ambil, yang udah disediakan, kita akan langsung lanjut aja ke rekan saya, yaitu Kang Adit. Setelah tadi dijelaskan oleh Kang Vicky tentang Adobe Premiere, selanjutnya kita masuk ke tahap post production. Sebelumnya, kenalkan nama saya Alfa Taufiq Hakim dari kelas 3C Pendidikan Multimedia. Nama saya Aditya Riyadi dari kelas 3C Pendidikan Multimedia angkatan 2019 juga. Tadi sempat dijelaskan tentang workflow UI oleh Kang Vicky. Nah, sekarang kita masuk ke tahap editing. Jadi mungkin di antara kalian udah banyak yang paham gitu ya Adobe Premiere. Nah, kita di sini belajar dari nol dulu. Jadi yang nggak tahu banget gitu, yang awam soal Adobe Premiere, tentang software editing Adobe Premiere ini, ayo kita belajar bareng gitu di sini. Ya. Dari mulai masukin aset video, cut and crop, dasar-dasar soal editing videonya. Mari kita langsung edit video. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aditya Riyadi. Jadi di sini kita akan ngedit sederhana gitu ya, ngedit sederhana di Premiere Pro. Mungkin yang baru tahu gitu ya, baru tahu. Tadi kan sudah sempat dijelasin gitu, di workflow dari Premiere Pro sendiri, dan terus UI-nya seperti apa. Tadi udah sempat dijelasin sama Kang Vicky kan. Nah sekarang kita coba bikin sebuah video sederhana yang sebelumnya asetnya sudah ada gitu. Kalian kan sudah pegang asetnya gitu ya, video-videonya. Kita masukin dulu ke preview klip ini. Nah jadi kita bisa seleksi dulu klip mana yang nggak kepake sama klip mana yang kepake. Kita preview dulu di sini gitu. Nah misalkan kita ambil dari sini, kita mark dulu, terus kita ambil videonya. Nah, atau dari video ori-nya langsung drag ke sini. Nah, sebelumnya kita belum perkenalan toolnya buat nge-crop atau nge-trim. Terus nah ini nih ya, tool sederhananya ini selection tool buat ya cursor ini. Terus ada ini tuh track select forward, jadi buat maju mundurin track, maju mundurin klipnya. Terus ini ada ripple tuh buat videonya sampai mana gitu, si klipnya itu sampai mana dia berhenti gitu. Bisa dipercepat atau bisa kurangi atau ditambah gitu sampai maksimal si video itu. Terus ini ada razor tool, jadi ini tuh silet buat fungsinya kayak gunting gitu, buat nge-trim atau nge-cut sama aja. Nah ya, terus ada slip tool, ini tuh buat, nah misalkan ini tuh buat fungsinya sama kayak si ripple tool, cuman si videonya nggak berubah, cuman si positionnya, si detiknya doang yang berubah tuh. Terus ada pen tool, ini buat kita bikin shape atau buat ngemasking. Ini ada hand tool buat
ya drag and drop buat ngezoom atau zoom in zoom out yang tadi yang video itu. Terus ini ada type tool buat ngasih teks secara langsung ke video. Nah, mungkin kita langsung aja ya edit secara simple gitu ya dari aset yang ada, dari video klip-klip yang sudah kita dapat gitu. Jadi kita kumpulin dulu dalam satu folder atau kita bisa ambil dari media browser ini terus drag semua sini. Nah, itu yang paling mudah tuh ya sesuai mudah kalian aja tuh. Sesuai keinginan kalian aja. Paling mudah tuh ya drag langsung dari explorer kalian. Langsung aja. Nah, kita drag. Misalkan ini orang ini ceritanya kita bikin short clip aja, jalan ketemu sama. Nah ini misalkan klipnya sampai sini nih, kita awalnya kita razor, kita select atau kita trim menggunakan shortcut Ctrl K atau Ctrl K. Nah ini fungsinya sama kayak razor tool, cuman itu kita pakai shortcut K. Nah sekarang ini ada jarak nih yang udah dihapus nih, kita ripple aja, ripple delete, jadi si videonya tuh nempel ke paling awal dari detik 00000. Nah jadi ripple delete tuh buat nge-delete si timeline yang kosong gitu. Nah misalkan gini, set hop sampai sini, Ctrl K, buang yang nggak perlu, delete, terus ambil video klip yang lain. Nah oh iya ini nih, jangan lupa ini magnet snapnya tuh, jadi ada biar nempel si klipnya, biar gak si timeline itu biar gak bener-bener manual ke detik gitu. Jadi misalkan ada si patokan ini, si kursor ini. Nah jadi kalau kita pakai tool snap ini, jadi si klipnya itu bakal nempel ke si panel si kursor yang patokan timeline kita ini gitu. Nah langsung nempel ke video juga bisa langsung. Nah ini buang yang nggak perlu. Sebenarnya bisa di preview juga di sini nih. Nah bisa buang yang nggak perlunya di sini bisa. Terus atau juga di timelinenya langsung bisa. Nah misalkan ini dari sini, misalkan awalnya dia lihat orang, Ctrl K, ini delete, terus klik kanan, ripple delete. Nah coba lihat. Nah oh dia kan jalan tuh, biar match si videonya. Nah dia juga harus jalan, atau enggak cari posisi dia lah udah diem. Oh nggak ada, berarti dia yang lagi jalan. Jadi biar match gitu si videonya, biar sama gitu, berlanjut patch cut. Nah cari dia yang lagi jalan. Nah Ctrl K, delete yang nggak perlu, klik kanan, ripple delete. Nah ini misalkan kita cut dulu
kita trim dulu. Terus kita ambil footage yang dia peran yang satunya lagi dia notice. Nah, buang Ctrl K biar cepat ya, itu Ctrl K tuh shortcut key. Kalau Razor tool juga bisa langsung kita pakai shortcut aja, shortcut key aja. Nah, triple delete, coba preview. Nah. Oh enggak, ini beda kayaknya, ini beda footage. Jadi ceritanya dia tuh mau ditimpuk sama sendal. Jadi cari yang dia tuh mau kabur. Oh, dia datang juga. Ctrl K aja, ambil yang perlu. Oh enggak match. Cari yang match banget gitu ya si videonya. Kalau kalian mau bikin short movie itu, atau kalian mau bikin, nah kalau mau bikin video yang bercerita gitu, si videonya tuh harus match semua gitu, harus satu alur. Berarti nah ini dia jangan dulu mau lempar, kita kurangin aja pakai triple edit, atau bisa langsung dari sini. Nah, ambil footage yang tadi, bukan yang ini. Terlalu cepet ya, tambahin. Nah ini ambil dia pas lagi nengok, Ctrl K, triple edit, hapus timeline yang kosong. Nah dia kabur. Ini kan dia mau kabur nih, kita trim dulu, kita cari footage yang match si klip yang dua orang ini masuk frame. Yang ini misalkan, nah dia mau lempar sendal tuh. Nah ini Ctrl K, atau bisa kita select atau razor. Nah ambil footage yang match, delete yang nggak perlu delete. Kita preview dari awal, coba lihat. Nah agak kurang ya. Nah, berarti kita ambil biar match tuh terus pakai filling. Oh, di sini dia. Nah, harusnya lihat doang, nggak bereaksi dulu tubuhnya. Berarti sampai sini cut, Ctrl K. Kita zoom. Nah, oh ini belum dijelasin ya. Ini nih buat panel buat zoom in zoom out nih. Nah ini buat nge-stretch si audionya biar naik, biar kelihatan. Buat nge-zoom in zoom outnya. Ini yang kanan ini yang horizontal tuh, yang vertikal tuh buat ngeliatin si spektrumnya. Yang atas juga. Nah, kalau yang bawah ini audio, kalau yang atas ini videonya. Kalau yang ini slide yang bawah tuh buat ngezoom in zoom out si timeline. Nah, coba
Nah ini nih, yang ini yang footage yang terlalu cepet, kita hapus, triple delete, hapus timeline yang kosong, kita preview. Set. Nah, oh enggak, harusnya jangan dihapus yang tadi, tapi kita matchin dulu sama. Nah, misalkan sampai sini, ini drag aja ke sini, ini ripple. Nah, jadi biar, nah, jadi dia sampai dia mau ngelempar sendal, kita, nah ini caranya pencet, cara ngedrag ngeblok tuh kita pencet shift tekan, terus klik si klipnya, itu udah langsung ke blok semua yang kita shift. Sebenarnya di software editing yang lain juga hampir mirip si apa short key sama fitur-fiturnya, cuman tergantung kenyamanan kalian, bahwa kalian ngedit video tuh nyaman di mana gitu. Misalkan kalian pasti lihat UI si Adobe Premiere gitu, kalau yang awam pusing banget gitu. Mungkin yang awam ya pasti gitulah. Cuman ya lama-lama kalau kalian nyobain gitu, ngulik-ngulik sendiri, pasti kalian terbiasa oleh UI-nya gitu. Misalkan saya nih, jujur saya lebih prefer ke video editing bukan Adobe Premiere tapi ke Sony Vegas, karena Sony Vegas tuh lebih enak buat nge-sound design gitu. Sementara di Premiere juga bisa, cuman nah karena mungkin saya kurang terbiasa pakai Premiere, jadi sesuai kenyamanan kalian gitu. Nah, jadi sebenarnya di fitur di Sony Vegas sama di Premiere tuh nggak beda jauh, cuman bedanya tuh di tata letak sama tool-tool yang ada di Premiere, nggak yang gimana ya, di Premiere ada tapi di Sony Vegas nggak ada, terus yang di Sony Vegas ada tapi di Premiere ada gitu. Jadi kelebihan kekurangannya pasti punya gitu di setiap software video editing gitu. Nah ini agak match nih. Set, dia mau nimpuk dulu. Nah set, nah pas nimpuk kita match cut ke footage yang di kedua orang ini masuk frame. Nah kita cari, nah ini sampai sini misalkan si klip yang kita butuhkan, delete aja yang nggak perlu, ripple delete, kita preview. Match cut kan, itu sebenarnya apa ya, basicnya gitu ya, basic edit video yang ada alurnya gitu. Nah ini di mute si suaranya. Nah, kita kan tadi udah tahu nge-import video. Caranya tadi tuh nge-import video tuh bisa langsung dari File Explorer, langsung drag aja ke timeline, atau kita import dari library si Premiere-nya gitu. Nah, itu sih mungkin secara sederhananya gitu ya. Kita dari awal ngimport video, terus kita preview dulu klip mana yang kita butuhkan, terus kita buang
klip yang nggak dibutuhin. Terus kita mengenal tool-tool si Premiere-nya sendiri gitu. Ada Razor tuh buat ngetrim, terus ada Ripple Edit, terus kita nah di sini kita belum masukin si sound nih. Nanti kalian bisa praktek sesuai kreasi kalian sendiri gitu. Ceritanya bagaimana yang udah disediakan sama panitia, footage-nya gitu. Kalian bisa kreasi sendiri gitu. Misalkan kita mau kasih musik nih. Misalkan udah punya nih musiknya, musik tegang atau bebas lah, musik apalah. Kungfu. Nah, musik juga sama, kita bisa preview dulu gitu ya, ambil yang nggak gunanya gitu. Nah, atau kita bisa langsung dari timeline gitu, kita ambil yang perlu sama yang enggaknya. Bisa dari efek kontrol ini, bisa dari workflow ini, atau dari timeline langsung gitu, kayak yang tadi, kayak seperti ngedit video yang tadi, cut and crop, trim, match and trim. Nah, misalkan gini, itu mungkin sih buat audio bebas lah. Misalkan kalian punya aset sound effect apa gitu, lempar sendalnya gitu, misalkan kalian bisa sesuaiin sama, kalian bisa match. Cuman di sini saya nggak punya ininya, nggak punya effect lempar sendal. Mungkin si soundtracknya doang nih kita ambil. Ini basic ya, ini basic banget di Premiere. Nah, kan dari sini aja. Kita pasin aja sampai audionya pas di telinga. Nah, sampai situ misalkan. Nah, delete aja, terus udah. Mungkin sekian dari basic edit video. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, setelah tadi belajar tentang basic editing di Premiere, selanjutnya ada bonus nih. Bonusnya tuh cara mengedit chroma key, atau yang kalian ketahui tentang green screen. Kenapa green screen? Karena sekarang tuh, di era sekarang tuh yang namanya green screen udah banyak kan. Misalnya kayak Zoom atau Google Meet itu kan banyak yang pakai green screen gitu di belakangnya. Nah, kita bakal ngasih tahu cara ngedit green screen di Premiere atau ya produk-produk Adobe lainnya, tapi di sini kita pakai Premiere.
Yuk, dah. Oke, karena tadi udah dijelasin sama Kang Adi tentang basic editing di Adobe Premiere, sekarang ada bonus nih. Bonusnya tuh gimana cara ngedit chroma key atau green screen. Kalian bisa ambil footage-nya di Google Drive, di sini udah disediain. Kalian tinggal klik kanan, download, tahulah cara download kali ya. Sini aku udah download, jadi tinggal drag and drop aja cara masukin ke Premiere, drag and drop ke si sequence. Bisa ke sequence, ini kalau mau langsung jadi ngambil video sama suara. Kalau misalnya mau cara yang susah bisa file, terus import, cari filenya di mana, itu lebih ribet lagi bisa. Tapi kalau misalnya mau dipisah, misalnya si audio sama si videonya, bisa tinggal drag, terus drop ke si ini project di sini, drag and drop ke sini. Nah ini buat ngambil si video sama suara di sini. Tapi gimana cara biar cuma videonya doang? Cara biar ngambil videonya doang, ini ambil yang ini. Jadi drag video only sama drag audio only. Ini buat audio, ini buat video. Nah, di sini drag and drop ke sini. Jadi sistem si chroma key itu sama kayak layer di Photoshop. Jadi kalau misalnya kita ilangin si hijau ini bakal hitam. Ini cara ngilanginnya ya. Kita masuk ke tab effect. Bisa juga kalau misalnya nggak ada tab effect, misalnya kayak gini nih. Loh, saya nyari-nyari nggak ada tab effect kata ya. Cara nyari tab effect itu di sini, langsung ke kalau misalnya nggak ada effect, kalau misalnya nyari effect itu di Windows, terus cari effect di sini. Ntar muncul effect di sini. Udah gitu cari yang namanya Ultra Key. Nah ini, itu cara shortcutnya. Kalau cara yang misalnya mau manual, mau lama, masuk ke video effect, terus masuk ke keying dan masuk ke Ultra Key, drag and drop ke si footage yang kita mau ilangin si warna hijaunya, atau sebenarnya bukan warna hijau doang sih, ini sebagai contoh aja. Ini cara ngilanginnya, kita udah drag and drop ke sini. Terus gimana caranya? Kok nggak ada? Nah, cara biar kita ngubah si hijaunya ini, kita masuk ke effect control. Di effect control ini ada yang namanya key color di sini, di Ultra Key, terus key color. Nah, key color ini kan sebenarnya warna hitam. Kita ambil pakai eyedropper, kita klik ke warna hijaunya. Tapi kenapa warna hitam? Karena ini kayak yang tadi aku bilang tadi, itu sistemnya kayak layer di Photoshop. Jadi caranya kita drag and drop ke atas footage kita. Nah, di sini misalnya. Jadi yang misalnya lagi ngevideo ini, terus akhirnya ada di sini video yang di bawah ini. Karena sebetulnya ini tuh layer atas dan ini layer bawah. Misalnya ini contoh yang di atas tuh layer 2, di bawah layer 1. Layer pertama berarti ada di bawah. Nah, ntar nutup jadi outro kayak gini. Dan videonya selesai. Ini potong aja segini ya. Nah. Tapi misalnya gimana caranya biar nggak patah kayak gini, tiba-tiba muncul gini kan nggak enak dilihatnya. Itu kita bisa diakalin pakai cara keyframe. Keyframe itu gimana cara titik penganimasian. Titik penganimasiannya kita bisa mainin di sini. Ini ada logo stopwatch. Kita klik aja buat penanda keyframe pertama. Keyframe itu kayak gini bentukannya. Kita tarik coba. Nah, ini keyframe nih. Contoh ya. Jadi di keyframe pertama kita zoom dulu scale-nya segini misalnya. Jadi nggak kelihatan gitu. Kita bakal nge-zoom out, si videonya bakal kayak gini. Jadi nge-zoom out gitu. Ingat-ingat ukuran scale pertamanya yang menutupin layer ini berapa. Misalnya 100, kita harus ingat-ingat layer keyframe pertama itu 100. Berarti kita zoom dulu sampai si footage-nya ini hilang, footage green screen. Nah, misalnya contoh 278, soalnya karena udah hilang di sini. Kita majuin sampai di mana kita mau si footage yang green screen ini mundur gitu buat nutup. Biar kayak zoom out gitu, misalnya di sini contohin. Nah, di sini kita cobain ini turunin sampai 100 lagi kayak yang awal. Tak. Kita coba lihat animasinya. Nah, jadinya kayak gitu. Jadi ini pakai sistem yang namanya sistem keyframe. Nih, buat kalian lihat nih. Jadi ini titik pertama, ini titik kedua. Jadi keyframe itu di titik pertama kita nyimpen berapa ukuran 778 dan di keyframe kedua kita ubah ke 100. Jadi kita lihat angka ini ya. Lihat kalau aku majuin di sini. No. Jadi dari 278 turun ke ukuran semula yaitu 100.
kita bisa bikin si animasi ini lebih smooth. Caranya tuh di titik pertama ini, yang keyframe pertama kita klik kanan. Nah, di sini is out. Is out itu berarti animasi masuk. Is out itu animasi masuk. Jadi biar kayak si rotasinya tuh ngebikin kayak gimana ya? Rotasi diagram gitu, loncat kayak smooth gitu. Nah, yang bagian yang akhirnya ini is in. Jadi is out sama is in. Caranya itu gimana? Klik kanan, is out. Klik kanan lagi, is in. Yang pertama is out, yang kedua is in. Jadi lebih smooth kayak beda sama yang pertama. Coba kita bedain. Ini yang pertama. Nah gitu. Dan ini yang kedua. Nah, bedakan lebih smooth, lebih enak dilihatnya. Ini jadi outro. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya telah selesai. Terima kasih banyak kepada Adit, Alfa, dan Vicky. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya adalah kegiatan tanya jawab yang bisa diakses melalui link. Nah, linknya ini sudah saya bagikan ya di live chat dan komen di YouTube ini. Terima kasih semuanya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.